Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih banyak memberikan kita nikmat sehingga kita masih dapat melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selawat beriringkan salam ke ruh junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita istiqomah menjadi pengikut setia beliau. Baik, kali ini kita lanjutkan materi pelajaran kita di tema C, benda di sekitarku, tema 2 di pembelajaran pertama, wujud benda. Baik, namun sebelum kita masuk ke sana, sedikit Bapak ulangi pembahasan tentang materi sebelumnya, yaitu satuan panjang, di mana pada satuan panjang ada beberapa satuan panjang yang akan Bapak kenalkan. Yang pertama yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan juga milimeter. Di mana setiap satuan panjang ini dari satu satuan ke satuan yang lain memiliki perbedaan nilai. Misalnya dari kilometer ke hektometer itu turun satu tangga, ya kan? Maka nilainya dikali 10 atau nolnya bertambah 1. Misalnya lagi dari kilometer ke dekameter, maka Bapak ulangi, misalnya dari kilometer, ya kan, ke dekameter itu turun dua tangga, 1, 2, sehingga dikali 100 atau nilainya ditambah atau nolnya bertambah 2. Bagaimana kalau misalnya naik dari yang di bawah ke yang di atas? Maka jika yang dari bawah ke atas, maka setiap dia naik satu kali tangga, maka nilainya dibagi 10 atau kita mudahkan istilahnya nolnya berkurang 1. Misalnya dari milimeter, ya kan, berubah ke sentimeter, berarti kan dia naik sekali, ya kan? Dia naik sekali, maka dibagi 10 atau nolnya berkurang 1. Kalau misalnya dari meter, ya kan, dari meter naik ke hektometer atau berubah ke hektometer, itu kan naik 2 kali, 1, 2, maka nilainya itu dibagi 100, karena kan tadi 2 kali, 1 kali tangga nilainya 10, kalau 2 berarti 10 kali 10 100, kemudian dibagi dengan 100. Kita ambil contohnya. Bapak ambil contoh yang pertama, 1 kilometer itu berapa hektometer, ya kan? 1 kilometer berapa hektometer, ternyata turun 1 kali tangga, maka 1 ini bertambah nolnya 1 sehingga menjadi 10, ya kan, menjadi 10. Kemudian 30 dekameter, 30 dekameter berarti kan di sini ya diubah ke meter, ya kan, berarti 30 dekameter diubah ke meter. Dari dekameter ke meter itu turunnya sebanyak 1 kali, maka 30 dekameter ini seharusnya dikali 10 atau nolnya bertambah 1 sehingga nilainya jadi 300. Seperti itu.
ya. Nah, selanjutnya ada 47 meter, berarti ini kan 47 meter, dia diubah ke sentimeter. Nah, dia berubah ke sini, berarti ya kan, berarti turun berapa kali? 1, 2. Nah, maka 47 ini seharusnya dikali 100. 47 ya kan dikali dengan 100, maka hasilnya 4.700. Maka hasilnya 4.700, atau cara mudahnya 47 nya langsung ditambahin nolnya 2, ya kan. Selanjutnya 2,6 cm, ya kan. 2,6 cm, nah 2,6 cm di sini ya. 2,6 cm ini mau kita ubah ke milimeter, ya kan. 2,6 mau diubah ke milimeter, maka seharusnya dia dikali 10, atau nolnya kita tambahin 1. Cuma di sini karena dia ada bilangan berkoma, nah 2,6 ya kan, 2,6 dikali dengan 10, atau langsung saja kita hilangkan komanya dari 2,6, maka jadi 26 milimeter, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada 3,1 hektometer. Berarti kan di sini ya. Hektometer mau diubah ke meter, berarti turun berapa kali? 1, 2. Makanya seharusnya dikali 100. Tapi karena di sini nol ada koma, maka nolnya yang ditambahin 1, komanya hilang. Berarti 310 meter. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, di sini kalau misalnya bagaimana kalau naik dari 10 hektometer ke kilometer. Berarti dari hektometer ke kilometer itu naik 1 kali. Maka karena dia kan naik sekali ya. Dia naik sekali, maka nolnya dikurangi 1, ya kan, atau dibagi 10. Berarti 10 dibagi 10, ya kan, hasilnya 1, atau gampangnya nolnya kita hilangkan 1 sehingga nilainya adalah 1 kilometer. Begitu juga dengan 200 meter. 200 meter ini mau kita ubah ke dekameter, ya kan. 200 meter diubah ke dekameter itu naiknya sekali, ya kan. Karena dia naik sekali, maka nolnya maka dibagi 10. Dibagi 10, maka hasilnya adalah 20 dekameter, atau gampangnya 200 meter itu nolnya dihilangkan 1 sehingga nilainya jadi 20 dekameter. Begitu juga kalau misalnya 47 meter. Nah, ini dia 47 meter mau kita ubah ke dekameter, naiknya 1 kali, ya kan. Naiknya 1 kali. Nah, maka nolnya berkurang 1. Cuma di sini kan tidak ada nol. Nah, karena tidak ada nol, maka bilangan 47-nya kita buat 1 di belakang koma. Maka 4,7 dekameter. Selanjutnya di sini ada 1 desimeter, ya kan. 1 desimeter mau diubah ke meter, berarti kan naik sekali ya. Karena dia naik sekali, maka nolnya berkurang 1. Nah, karena di sini tidak ada nol, maka ini kita buat bilangan berkoma. Caranya bagaimana? Berarti nol kita buat di depan 1,1. Nah, berarti 0,1. Nah, contoh lain biar lebih paham. 1 desimeter mau diubah ke dekameter, maka dia kan naik 2 kali. 1, 2.
maka seharusnya ini kan dibagi 100 atau nolnya hilang 2. Tapi di sini kan tidak ada bilangan 0. Maka kita buat dia jadi bilangan berkoma sehingga 2 buah di belakang koma. Berarti hasilnya adalah 0,01. Kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada satuan berat. Satuan berat ini tidak jauh beda dengan satuan panjang, ya. Satuan berat ini bedanya cuma kalau tadi adalah misalnya kilometer, hektometer, dekameter, di belakangnya adalah meter-meter semua. Kalau di satuan berat yang ada adalah kilogram atau semuanya diganti dengan gram, gram, gram. Di sini juga gram. Nah, seperti itu. Dimana jika dia turun 1 kali tangga, maka dikali 10 atau nolnya bertambah dengan 1. Kalau misalnya dia turun 2 kali tangga, maka 10 kali 10 maka dia dikali dengan 100 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya dia naik tangga, maka setiap sekali naik tangga maka dia dibagi 10. Ya kan, dibagi 10. Berarti kalau misalnya dia 2 kali naik tangga, maka 10 kali 10 hasilnya 100, kemudian dibagi 100. Atau setiap dia naik tangga, maka nolnya hilang 1. Kalau misalnya dia 2 kali naik tangga, maka nolnya hilang 2. Kalau misalnya dia 3 kali naik tangga, maka nolnya hilang 3. Kira-kira seperti itu gampangnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada contoh 1 kilogram berapa hektogram. Berarti kan dari kilogram ke hektogram dia itu turunnya 1 kali, maka 1 kilogram ini seharusnya dikali 10, maka hasilnya 10, atau kita tambahin nolnya menjadi 1. Nah, begitu juga contoh yang kedua, dari dekagram, ya kan, dari dekagram mau diubah ke gram, berarti dia turun 1 kali tangga, maka dikali 10 seharusnya, atau nolnya kita tambahin 1. Dari 30 kan seharusnya dikali 10, maka jadi 300. Atau 30 ini langsung saja ditambahin nolnya 1 sehingga berubah menjadi 300 gram. Seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu 47 gram itu berapa sentigram. Berarti kan 47 gram berapa sentigram. Nah, dia turunnya 2 kali. Nah, turun 2 kali, 1, 2. Maka karena dia turun 2 kali, seharusnya dikali 10, dikali 100. Berarti kan 47 dikali 100, sehingga 4700, ya kan? Atau nolnya langsung ditambahin 2, ya kan? Nah, yang selanjutnya 2,6 sentigram. 2,6 sentigram, ya kan? 2,6 sentigram di sini. 2,6 sentigram ini mau diubah ke miligram. Nah, seharusnya kan dikali 10. Berarti 2,6 dikali 10. Cuma di sini kan ada koma. Karena dia ada koma, maka nol yang seharusnya ditambah 1, maka kita hilangkan komanya sehingga nilainya 2,6 miligram. Atau ini kan berarti 2,6 dikali 10 sehingga hasilnya 26 mg, atau cara mudahnya 2,6 ini tadi karena ditambahin nolnya 1, tapi karena dia ada koma, maka komanya kita hilangkan sehingga nolnya tidak jadi ditambahkan, sehingga 26 mg. Selanjutnya di sini ada 3,1 hektogram. Berarti kan di sini dia mau diubah ke gram. Dia berapa kali turun? 1, 2. Maka seharusnya nolnya bertambah 2, ya kan? Seharusnya nolnya bertambah 2. Nah, berarti atau 3,1 ini dikali dengan 100, ya kan? Dikali dengan 100, tapi karena dia ada koma, maka koma ini menghilangkan 1 nolnya, ya kan? Seperti ini. Nah, nolnya berkurang
1 sehingga 31 tidak ada lagi komanya, dikali 10 sehingga hasilnya 310. Atau misalnya gini deh biar gampang, Bapak buat di sini ya. Berarti kan 3,1. Ini kan turun 2 kali, seharusnya bertambah nolnya 2. 1 2. Cuma di sini kan masih ada koma. Komanya ini Bapak hapus, ya kan? Komanya ini Bapak hapus, maka nolnya Bapak hapus 1 sehingga hasilnya 310. Gampangnya seperti itu. Ya kan? Kita lanjutkan contohnya. Contoh selanjutnya adalah bagaimana kalau misalnya dia naik tangga atau berubahnya ke atas. Berarti 10 hektogram sama dengan berapa kilogram. Dia kan naik 1 kali ya. Berarti nolnya hilang 1 atau dibagi 10, maka hasilnya 1. Yang kedua, 200 gram berapa dekagram. 200 gram berapa dekagram. Maka ini kan seharusnya dibagi dengan 10 atau nolnya berkurang 1 sehingga hasilnya 20 dekagram. Ya kan? Contoh selanjutnya 47 gram. 47 gram diubah ke dekagram. Seharusnya kan 47 ya. 47 gram ini mau diubah ke dekagram, maka dia akan bertambah nolnya 1. Berkurang nolnya 1 ya. Cuma karena di sini dia tidak ada nol, maka kita buat bilangan ini menjadi bilangan berkoma sehingga hasilnya 4,7 dekagram. Kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan untuk contoh selanjutnya yaitu 1 desigram, ya kan? 1 desigram ini mau diubah menjadi gram. Berarti dia naik 1 kali atau dibagi 10. Berarti kan 1 dibagi 10. 1 dibagi 10. Atau langsung aja 1 ini kita buat jadi bilangan berkoma. Caranya bagaimana? Berarti kita buat menjadi 0,1 sehingga hasilnya 0,1 gram. Contoh selanjutnya ya kan, contoh selanjutnya adalah 1 desigram ini mau diubah ke dekagram. Berarti kan dia naik 2 kali. Maka ini karena dia naik 2 kali, maka nolnya kita buat di depan. 0 0 1. Dia kan naik 2 kali, maka di belakang koma ada 2 nolnya. Kira-kira seperti itu. Nanti ini kita ulangi lagi ya di pertemuan selanjutnya. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada wujud benda, di mana katanya wujud benda itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Contoh dari benda tersebut, ya kan? Sebelum kita masuk ke contoh, kita ke sifatnya dulu deh. Sifat dari benda-benda tersebut. Benda padat sifatnya atau ukurannya adalah tetap. Kalau misalnya dia dipindahkan ke suatu tempat, maka ukurannya tetap, bentuknya juga tetap. Benda cair, jika dia dipindahkan ke suatu tempat, maka ukurannya tetap, bentuknya berubah sesuai dengan wadah atau tempat dari benda cairnya, seperti yang Ananda sudah praktekkan. Yang ketiga ada benda gas, di mana benda gas ini misalnya dia diletakkan ke tempat lain, maka ukurannya berubah atau volumenya berubah dan juga bentuknya berubah, gitu ya. Berarti wujud benda padat yang pertama ukurannya tetap, bentuknya tetap.
Yang benda cair ukurannya tetap, bentuknya berubah. Yang benda gas ukurannya berubah, bentuknya berubah. Ini apabila dipindahkan dari satu wadah ke wadah yang lain. Kira-kira seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini juga benda padatnya memiliki bentuk tetap. Contohnya meja, kayu, dan batu. Benda cair sifatnya itu mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya air, kecap, sirup, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada gas, di mana sifatnya adalah mengikuti bentuk wadahnya juga. Contohnya ada udara, awan, asap, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini dia beberapa contoh dari wujud benda. Ada benda padat, contohnya kayu, benda cair, contohnya air, gas, contohnya misalnya gas dalam balon. Kira-kira seperti itu ya. Nah, Bapak rasa pertemuan untuk hari ini cukup demikian saja. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ke Bapak, baik melalui chat WA maupun di telepon. Begitu ya. Demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.